Apakah Anda baru join, Anda baru bergabung di Bisnis 3i Network dan Anda begitu semangat? Wow, ini bis yang luar biasa. Tapi gimana ya caranya buat sukses? Gimana ya dapat bonus yang besar dan lain sebagainya? Yes, di video ini saya akan sharingkan 7 langkah sukses bagaimana Anda bisa memulai Bisnis 3i Network di tahun 2019 ini. Nah, ada banyak versi, ada yang bilang 5, mungkin ada yang bilang 9 langkah, ya apapun, ya intinya ada di 7 ini, ya kurang lebih ya 7 langkah inilah yang dilakukan oleh leader-leader yang luar biasa di 3i Network sehingga mereka bisa naik posisi hingga crown agency. Jika Anda mau lakukan 7 langkah ini, ya 7 langkah ini langkah yang sederhana, langkah yang tidak terlalu rumit, ya asal Anda mau belajar dan Anda mau lakukan, Anda pasti bisa. Apa saja 7 langkah sukses untuk memulai bisnis 3i Network? Yang pertama adalah tentukan goal Anda. Ya, goal itu adalah tujuan. Anda mau bisnis apapun ya, Anda perlu goal, betul tidak? Apalagi di bisnis 3i Network ini, Anda perlu punya tujuan yang jelas. Anda perlu punya goal yang jelas. Apa yang ingin Anda raih di bisnis ini? Apakah Anda ingin sekedar dapat recehan atau ingin dapat miliaran? Nah, itu akan beda sekali. Maka Anda perlu set goal ya. Goal jangka panjang misalnya. Dalam waktu 5 tahun ke depan apa sih yang ingin Anda raih? Mungkin pengen punya rumah ya, pengen punya rumah baru, mobil baru, pengen ajak keluarga jalan-jalan ke luar negeri dan lain sebagainya. Apapun itu tulis ya, tulis goal jangka panjang Anda. Kemudian jangka menengah Anda apa? Ya dalam waktu 1 tahun, 2 tahun ke depan apa yang ingin Anda raih? Berapa bonus yang ingin Anda capai? Ya, Anda perlu tulis, Anda perlu tentukan. Ya, kalau Anda pengen dapat misalnya setahun ke depan, pengen dapat 10 juta per bulan dengan 20 juta per bulan, tentu beda kerjanya. Betul tidak? Ya, tujuannya berbeda, kinerja Anda itu akan berbeda nantinya. Oke, jadi Anda perlu tentukan. Sehingga apa? Ya, strategi, rencana itu akan menyesuaikan bagaimana untuk bisa meraihnya. Kemudian jangka pendek. Dalam waktu 1 bulan ke depan, ya apa yang ingin Anda raih? Ya, jangan Anda punya goal jangka panjang. Wah, saya pengen freedom, ya bebas waktu, bebas finansial. Saya punya rumah 1 miliar, pengen punya mobil 5 miliar, dan lain sebagainya. Tetapi Anda tidak punya goal jangka pendek. Ya, goal jangka pendek. Kalau Anda lihat goal jangka pendek, masih lama, Anda terus menunda. Ya, tapi goal jangka pendek, bulan ini apa yang ingin Anda raih? Gak perlu Anda bilang muluk-muluk kayak gitu, tapi kalau Anda nggak punya goal jangka pendek, lupakan. Misal goal jangka pendek, Anda kejar bonus elite, kejar bonus double elite.
Lah kalau itu Anda aja nggak bisa raih, gimana mau raih posisi tim agency, leader agency, bronze agency, silver, dan seterusnya? Nggak bisa ya. Anda perlu memulai dari yang jangka pendek dulu, dari langkah yang sederhana dulu. Oke? Jadi Anda perlu tentukan goal Anda itu apa. Oke, ya misalnya bulan ini saya mau double elite, yes ya, saya mau crown cepat ya, saya mau menjadi salah satu crown di Indonesia. Di bulan pertama saya mau kejar double elite, saya mau closing 10 orang. Nah, itu jelas gitu kan. Goal Anda jelas sehingga kerja Anda itu jelas. Apa yang harus Anda lakukan itu jelas. Oke, jadi yang pertama ini paling penting Anda tentukan goal Anda. Tujuan Anda itu mau kemana. Kalau Anda tidak punya tujuan, Anda tidak akan sampai kemana-mana. Kemudian, yang kedua, apa yang harus dilakukan? Ini dia ya. Susun dan terus tambah daftar nama. Ya, jadi bahan baku di BIS3i Network itu adalah daftar nama. Apapun bisnisnya, semua butuh database, betul tidak? Ya, butuh daftar nama siapa yang ingin Anda tawarkan bisnis ini, siapa yang ingin Anda ajak. Ya, Anda mau ngajak kucing, mau ngajak semut kan nggak mungkin gitu kan? Anda ajaknya siapa? Manusia. Ya, makanya Anda perlu punya daftarnya. Anda tulis ya, Anda tambah terus, dan di era sekarang ini luar biasa ya. Perubahan, ada shifting yang besar-besaran, ini berbeda dengan zaman dahulu gitu kan. Kalau zaman dahulu kita hanya punya daftar nama yang terbatas. Daftar nama ya orang yang kita kenal aja secara langsung ya, warm market kita saja. Tetapi saat ini ya di era digital sekarang ini Anda bisa terus tambah daftar nama. Kenapa? Karena dengan adanya media sosial, betul tidak ya? Kita bisa berteman, berkenalan dengan orang yang sebelumnya sama sekali tidak kita kenal, ya. Tapi kita bisa kontak dan itu menjadi tambahan daftar nama Anda. Dan Anda terus tambah tanpa pernah berhenti. Oke, itu adalah langkah kedua. Kemudian langkah yang ketiga adalah ya Anda perlu mengundang. Ya, undang mereka. Anda sudah punya daftar nama nih. Ya. Ini daftar nama, Anda undang mereka. Bagaimana supaya Anda bisa jelaskan bis ini? Ya, Anda bisa gunakan telepon misalnya, sekarang bisa gunakan WhatsApp untuk bagaimana bisa ketemu, ataupun kalau misalnya Anda secara online ya, Anda tidak ketemu secara langsung, Anda bisa bagaimana mengundang mereka untuk ikut presentasi Anda, seminar online, presentasi online, dan lain sebagainya. Bagaimana cara mengundangnya ya? Anda bisa belajar bagaimana mengundang mereka. Nah, Anda bisa belajar dengan leader-leader Anda, oke ya? Tapi Anda perlu mengundang mereka. Supaya apa? Jangan Anda langsung jelasin gitu kan. Orang kalau langsung disodor biasanya menolak. Tapi Anda perlu undang mereka, buat mereka penasaran dulu ya. Buat mereka penasaran. Kita merendahkan hati kita misalnya ya, misalnya kita ketemu prospek teman kita, bro, lo bisnis lo sukses banget sih, nah gue lagi ada proyek nih ya, ada proyek baru, gue baru gabung di bis ini, gue mau minta pendapat lo bisa punya waktu kapan, hari Rabu atau hari Jumat? Nah ya, Anda undang ya, biar teman Anda penasaran, bis apa sih gitu kan, proyek apa sih ini. Nah ya, jadi Anda undang mereka, bikin mereka penasaran gitu kan, jangan langsung dijelaskan. Oke, itu langkah yang ketiga. Kemudian langkah yang keempat adalah presentasi ya, presentasi atau cerita ya. Anda ceritakan BIS3i Network itu seperti apa. Ya, Anda ceritakan dari A sampai Z ya, dari awal sampai akhir Anda ceritakan dengan jelas ya. Ya tidak perlu panjang, Anda tidak perlu ceritakan 2 jam, enggak ya. Anda kalau ketemu, Anda presentasi 15 menit, 20 menit itu sudah bagus banget ya. 30 menit is okay gitu kan. Ya, yang penting orang itu paham konsepnya bahwa ini bis yang simple, hasilnya dahsyat. Hanya dengan menabung dan ajak teman menabung, hasilnya luar biasa. Ya. Anda bisa jelaskan keuntungan dari produknya, kemudian perusahaannya, marketing plan-nya, dan lain sebagainya. Anda jelaskan dan
Presentasi itu adalah masalah jam terbang. Ya, semakin Anda sering presentasi, maka Anda akan semakin mahir. Tapi kalau Anda tidak berani untuk memulai, Anda tidak akan mahir. Ya, apalagi Anda mengandalkan leader Anda, tolong leader presentasi dan lain sebagainya. Anda tidak mau belajar, Anda nggak akan bisa sukses. Ya, Anda harus mau melakukannya. Ya, presentasi secara offline langsung, mungkin ada presentasi online ya sekarang, ada lewat Zoom ya, ada video di YouTube misalnya dan lain sebagainya, bisa Anda manfaatkan. Oke, itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah follow up. Yes, ya. Ketika Anda sudah presentasi, Anda sudah jelaskan, ini banyak orang lupa ya, banyak orang ya kemudian nggak di follow up. Ya udah, akhirnya orang itu sudah tertarik. Ya karena nggak di follow up, akhirnya dia join ke orang lain gitu. Sayang banget ya. Padahal Anda bisa follow up ya. Anda gali lagi apa yang belum jelas dan lain sebagainya ya. Nanti di video lain mungkin saya akan jelaskan lebih detail lagi ya. Karena ada beberapa teknik, ada beberapa teknik bagaimana bisa follow up secara efektif ya. Nanti tunggu ya, nggak tahu di video keberapa nanti saya akan share kepada Anda. Tapi ini menarik ya, ini menarik, ini masalah skill, follow up masalah skill. Jadi Anda perlu berlatih. Dan tujuan dari follow up ya, tujuan dari follow up itu adalah untuk mendapatkan janji presentasi. Ya, ini ya. Jadi ketika Anda presentasi, Anda lihat mungkin ada beberapa orang yang memberikan buying signal gitu kan ya. Anda memberikan tanda-tanda dia tertarik. Nah, itu yang perlu kita follow up. Mungkin tidak semuanya tertarik, tapi ada beberapa yang tertarik. It's okay gitu kan. Nah, ketika Anda follow up orang itu kemudian join. Nah, follow up Anda itu dianggap efektif ketika follow up Anda menghasilkan janji presentasi berikutnya. Ya, misalnya Anda ada di sebuah home meeting, Anda bikin home meeting, Anda undang teman-teman Anda, kemudian Anda presentasi, dan kemudian tertarik, Anda follow up. Follow up Anda efektif ketika follow up Anda menghasilkan janji presentasi berikutnya. Misalnya bikin home meeting berikutnya, orang itu join, dia undang teman-temannya Anda yang presentasi. Nah, itu follow up Anda efektif. Oke? Follow up menghasilkan presentasi, presentasi menghasilkan follow up. Itulah lingkarannya ya. Presentasi, follow up, presentasi, follow up, presentasi, follow up. Kalau Anda terus lakukan itu akan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Wow, ya, bisnis Anda akan semakin luar biasa. Oke, kemudian langkah yang keenam apa? Nah, langkah keenam ini sederhana, tapi kadang orang ya menyepelekan. Apa itu? Rutin nabung. Ya, rutin nabung. Lah kalau Anda tidak rutin nabung, jangan berharap Anda akan dapat bonus. Anda tahu ya, kalau Anda tidak store premi, Anda tidak bayar premi bulan tersebut ya, bonus Anda kalau Anda dapat bonus di bulan itu, bonus Anda hangus. Bonus Anda hangus. Ya. Jadi Anda perlu rutin untuk nabung, dan Anda perlu lihat ketika Anda join bis ini, yang pertama itu kalau menurut saya ya ini kan nabung gitu kan ya, artinya kita nabung proteksi, nabung investasi untuk masa depan kita. Ya sudah, disiplin menabung, sedikit sisihkan mulai dari sekarang. Toh keuntungannya buat siapa? Ya buat diri kita sendiri, betul tidak? Ya, buat masa depan kita. Kita menabung karena kita percaya kita punya masa depan. Kita menabung karena kita percaya kita punya pensiun yang sejahtera. Kita bisa menyekolahkan anak kita sampai ke jenjang pendidikan yang tinggi dan lain sebagainya. Jadi Anda perlu rutin nabung ya. Jika Anda pengen sukses di bisnis ini, minimal ini Anda harus rutin nabung, betul tidak? Ya, itu adalah syarat supaya Anda dapat bonus. Oke, kemudian yang ketujuh adalah gunakan alat bantu. Ya, gunakan alat bantu. Jadi banyak alat bantu yang bisa Anda gunakan di bisnis ini. Yang pertama, pertemuan. Ya, pertemuan itu adalah alat bantu. Bagaimana bisa meyakinkan prospek Anda. Anda ajak mereka ke kantor, ajak ke BOP, ya, ajak ke pertemuan, bisnis seminar, ya, grand BOP dan lain sebagainya. Anda ajak, itu adalah alat bantu yang dahsyat banget ya. Orang akan melihat ya pembicara-pembicara yang luar biasa ya, from zero to hero, from nothing to something. Mereka bisa lihat itu adalah etalasenya, itulah displaynya bis ini. Anda ajak mereka ya.
Kalau Anda nggak bisa datang ke pertemuan itu, ada pertemuan online ya, lewat Zoom ya, ada video-video di YouTube yang Anda bisa tonton, Anda bisa bagikan kepada prospek Anda, itu bisa membantu juga. Oke, alat bantu apa lagi ya? Leader Anda itu adalah alat bantu ya, tapi bukan pembantu. Oke. Jadi artinya apa? Ya, leader Anda bisa bantu Anda untuk meyakinkan prospek Anda. Ya, mungkin Anda kenal baik dengan teman Anda ya, teman Anda udah nggak percaya dengan Anda, kamu bisa apa sih? Tapi ketika Anda ajak leader Anda, orang ketiga yang tidak dia kenal, dia akan lebih respect, lebih percaya biasanya. Ya. Dan alat bantu yang lain, contoh web support 3i Network yang Anda bisa pakai. Ya, banyak sekali saya dengar testimoni luar biasa ya. Ada yang closing 5 orang, ya, ada yang closing 10 orang dan lain sebagainya. Mereka bisa memulai ya, bisa mulai bisnis ini hanya ya dengan membagikan link web itu sehingga temannya prospeknya bisa belajar, bisa mempelajari bisnis ini melalui web itu. Ada video yang bisa ditonton, video testimoni dan lain sebagainya. Ya, itu alat bantu yang bisa Anda pakai. Yes, itu adalah 7 langkah sukses memulai bisnis 3i Network di tahun 2019 ya. Sederhana sekali. Yang pertama, tentukan goal Anda ya. Anda mau apa di bisnis ini, apa yang ingin Anda dapatkan. Yang kedua, ya Anda susun dan terus tambah daftar nama Anda. Yang ketiga, Anda mengundang prospek Anda untuk nanti mendengarkan presentasi Anda. Yang keempat, presentasi. Yang kelima, follow up. Yang keenam, Anda rutin nabung. Yang ketujuh, gunakan alat bantu. Ketika Anda lakukan ini dan kemudian ajarkan kepada mitra-mitra Anda, terjadi duplikasi. Wow, luar biasa ya. Bisnis Anda akan semakin besar. Ketika omset Anda semakin besar, bonus Anda juga semakin besar. Pasti bermanfaat. Sukses untuk Anda semua. Go Crowd!